Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Pidana kelas A, Stambuk 2023 dari Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, dengan saya Mary Sinaga dengan NIM 323311052 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Akila dengan NIM 323111026. Desin A dengan NIM 32324111006. Perkenalkan, saya Indah Srawati dengan NIM 32321111002. Perkenalkan, saya Cindy Nur Hasana dengan NIM 3232411010. Di sini kami mengangkat kasus dengan judul judi online. Kasus judi online kian marak terjadi di Indonesia, bahkan anak muda yang mendominasi menjadi pemainnya. Tidak hanya masyarakat, tetapi pejabat dan aparat penegak hukum pun ikut serta dalam kasus ini. Polisi berupaya untuk memberantas kasus judi online yang meresahkan warga. Tercatat pada tahun 2023 terdapat 1.196 kasus judi online yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dari Divisi Humas Polri terdapat penurunan signifikan kasus judi online di Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 792 kasus judi online di tahun 2024 menunjukkan penurunan 404 kasus dibandingkan 1996 di kasus tahun 2023. Penurunan ini juga diikuti dengan jumlah tersangka yang diamankan pada tahun 2023 yaitu 1987 tersangka judi online telah diamankan. Sedangkan hingga bulan April 2024, 1.158 tersangka telah diamankan. Lalu bagaimanakah pemahaman dan tanggapan mahasiswa Universitas Negeri Medan terkait kasus ini? Saya, Indah Srawati dengan NIM 32321111005 sebagai presenter kelompok 5 dan juga rekan-rekan saya akan langsung terjun ke lapangan dan mewawancari secara langsung di semua fakultas yang ada di Universitas Negeri Medan untuk menanyakan lebih lanjut terkait kasus ini. Bagaimana tanggapan mereka? Langsung saja saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Di sini saya Mary Sinaga sebagai reporter 1. Saya akan mewawancarai langsung dari salah satu mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terkait judi online. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kak. Nama Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Leoni Putriningsih Zebua, program studi pendidikan kimia. Oke. Apa pendapat Kakak mengenai maraknya kasus judi online yang terjadi di Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus judi online saat ini. Kalau menurut saya tentang maraknya judi online di Indonesia saat ini, itu menurut saya sebaiknya pemerintah atau pihak berwajib itu melakukan suatu tindakan, karena seperti yang kita tahu judi online itu tidak baik, terlebih untuk itu dapat membuat kecanduan juga. Intinya itu bukan sesuatu hal yang baik, jadi seharusnya itu dapat diberikan, ditegaskanlah untuk tidak dilakukan lagi, begitu Kak. Di sini saya Desinta sebagai reporter kedua. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan tentang pengetahuan dan anggapan mereka tentang judi online yang sering terjadi di Indonesia. Saya Putra Nanas Naga dari program studi pendidikan bisnis dari Stambuk 2023. Oh, kita akan wawancara ya Bang. Boleh? Bagaimana pendapat Abang tentang judi online yang sekarang ini sering banget terjadi di Indonesia? Untuk judi online sendiri memang marak ya, apalagi dari lingkungan sekitar saya itu bukan hanya orang-orang dewasa aja yang ikut judi online, tapi dari anak kecil, dari SMP, bahkan anak SD pun, bahkan yang belum sekolah pun ada yang saya temukan itu punya yang memiliki judi online. Pendapat saya itu anak-anak bisa sampai terpengaruh judi online itu pengaruh orang tuanya. Orang tuanya juga bermain judi online. Judi online ini kan mungkin awalnya mereka terpengaruh dari awal
ngisi itu tiba-tiba dapat untung besar. Jadi mereka itu memiliki ketertarikan untuk melakukan lagi, dan juga atas rekomendasi teman-teman yang sudah menang. Mungkin temannya ini menang kan, lalu kawannya ini bilang lah di sini pasti menang ini, yang akhirnya ya tongkat juga. Jadi memang judi online itu sudah melekat sekali ya di pikiran orang, jadi susah juga untuk melepasnya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah, ada aja akal-akalan orang Indonesia. Nama saya Zahra Nur Akila, saya sebagai reporter ketiga. Di sini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Saat ini saya sudah bersama oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan siapa Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Putri Febiani, saya dari Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling Stambuk 2023. Oke, di sini saya ingin mewawancarai Kak Putri mengenai judi online. Menurut Kak Putri, apa pendapat Kak Putri mengenai judi online yang banyak di Indonesia saat ini? Menurut saya, judi online yang terjadi di Indonesia saat ini itu adalah masalah yang sangat serius karena aspek untuk melakukan judi online ini sangat bebas dan luas ya, bisa kapan saja, di mana saja gitu ya kan. Kenalan dulu ya Kak, nama Kakak siapa? Saya Nabila Adisti dari Teknik jurusan Tata Rias. Saya mau nanya nih Kak, menurut pendapat Kakak mengenai judi online yang lagi marak di Indonesia itu gimana ya? Iya kan, karena maraknya judi online di Indonesia itu mengakibatkan banyaknya pengangguran. Terus karena pengangguran itu banyak, jadi Indonesia miris ekonomi. Apalagi kan judi online itu udah diatur dengan sistem ya. Pertama dimenangkan dulu, lalu setelah itu mereka mengatur untuk kalah terusan. Padahal yang untung itu sistemnya, gitu. Perkenalkan, saya Cindy Nur Hasanah sebagai reporter keempat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Seni dan Bahasa dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Terima kasih. Kak, nama saya Randy Haganta Ginting, Oke, dari fakultas apa, Bang? Fakultas Ilmu Keolahragaan, Oke. Jurusan PKO. PKU. Apa yang menjadi faktor seseorang terdorong untuk terlibat dalam judi online, Bang? Terpengaruh Kak Iya. dari kawannya gitu Kak. Oke. Umpamanya lah Kak, si kawan ini kawannya kan bisalah dia dapat deponya itu tinggi Kak, sedangkan dia pun jadi tergiur Kak untuk hasutan kawan itu. Terus malahan dia nggak dapat gitu kan, jadi terjerumus lah di situ makin dalam, terus makin stres lah Kak, uangnya udah habis. Jadi seperti ketagihan gitu. Iya, ketagihan Kak kalau soal judi. Apa yang menjadi faktor seseorang terdorong untuk terlibat dalam judi online, Bang? Faktor yang mendorong dia itu masalah ekonomi mungkin ya. Oke. Masalah ekonomi, mungkin dia karena terajak juga oleh temannya, diajak-ajak, akhirnya kan coba-coba dan akhirnya ketagihan karena sekali dua kali menang terus kalah, menang lagi, kalah lagi, jadi ya semakin tertarik gitu, walaupun yang dirugikan itu makin banyak. Menurut Kakak ini lebih bahayaan judi online atau judi kayak tradisional seperti togel gitu? Kalau bahayanya, menurut saya Kak, bahayanya itu sama-sama sih. Cuman kalau misalnya judi online ini kan aksesnya lebih mudah ya untuk mendapatkannya. Terus bisa budgetnya nggak tergantung kita mau, nggak ditentukan. Tapi kalau tradisional itu kan ditentukan ya. Jadi sama-sama bahaya lah. Tapi yang lebih tergiurnya itu ya judi online sekarang ya, karena banyak. Kak Putri ini lebih bahayaan judi online apa judi tradisional yang seperti kita ketahui seperti togel? Menurut saya lebih bahaya judi online sih, karena yang tadi tuh aspek untuk judi online ini kayak lebih mudah, terus 24/7 jam bisa diaspek, terus terus kalau judi online ini kan kayak dari aplikasi kan, terus bisa saja
pembuat aplikasinya ini mengatur atau menyetel untuk di awal-awal itu mereka akan dimenang-menangkan sehingga mereka bisa kecanduan terus tertarik, terus pas di akhir mereka bakal dikalahkan. Kalau judi tradisional ini dia kan bisa kita tahu siapa yang menang siapa yang kalah gitu kan. Terus judi tradisional ini memiliki kayak batasan waktunya, terus di mana tempatnya kan terbatas, tidak bisa sembarang tempat kita melakukan judi tradisional ini. Oh, jadi menurut kakak judi online ini aplikasinya itu udah disetting duluan lah ya sama pembuat aplikasinya. Oke. Kakak, apa dampak judi online pada kesehatan mental seseorang yang melakukan judi online? Kalau menurut saya dampak dari judi online pada kesehatan seseorang itu yang pertama karena judi online itu dilakukan yang kebanyakan itu menggunakan handphone kan Kak. Seperti yang kita tahu kalau kita terlalu lama menatap layar handphone itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Nah yang kedua mereka terkadang karena terlalu enak bermain judi online di handphone mereka lupa untuk makan. Jadi itu dapat berpengaruh kepada kesehatan mereka gitu Kak. Menurut kakak, apakah penegakan hukum yang ada di Indonesia mengenai judi online sudah efektif atau belum? Kalau tentang menurut saya penegakan hukum tentang judi online di Indonesia itu efektif atau tidaknya itu Kak, ini tidak dapat dikatakan efektif, tidak dapat dikatakan juga tidak efektif. Jadi ini masih dalam tahap perkembangan yang terus-menerus dilakukan Kak. Oke. Apakah penegakan hukum di Indonesia menurut kakak ini mengenai tentang judi online itu udah efektif atau belum? Menurut saya sih kalau misalnya udah efektif, pasti sampai detik ini aja judi online itu udah nggak ada pastinya. Oh, jadi menurut kakak belum Iya, efektif? belum efektif karena sampai sekarang masih ada dan itu sudah merajalela ya, udah di mana-mana pasti ada. Bahkan saya tahunya itu yang penegak hukumnya aja udah sudah bermain judi online. Ya, itulah. Buat komunitas ataupun semacam bimbingan tentang bahaya judi online. Kata-katanya berhentilah sebelum terlambat karena masa depan kalian jauh lebih berharga. Saran saya sih harus sadar ya kalau misalnya judi online itu nggak baik gitu. Sadar kalau misalnya itu diatur sama sistem gitu. Karena nggak mungkin orang membangun aplikasi itu untuk keuntungan kita. Dia pasti mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja payung hukum ataupun hukuman yang bisa dikenakan bagi pelaku judi online? Kalau kita lihat di pasal 27 ayat 2 junto, pasal 45 ayat 2, ini mendapati ancaman dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian kita akan lihat juga di pasal 303 KUHP yang dimana dengan ancaman dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah judi online muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi yang memudahkan akses ke situs perjudian melalui internet dan perangkat mobil. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada turut berkontribusi pada pertumbuhan perilaku ini. Faktor ekonomi seperti memiliki uang lebih yang tidak terpakai juga menjadi pendorong bagi individu untuk terlibat dalam judi online. Untuk menghadapi tantangan judi online diperlukan langkah-langkah strategi seperti pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, sosialisasi tentang bahaya judi dan perlunya revisi Undang-Undang ITE juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan efek jera bagi pelaku judi online. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.